saya tanyakan. I'm asking you. Saya tanyakan kepada How saudara. did you become to love God? Bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan, menjadi mengasihi Tuhan? What's it say? By doing His will. By doing His will. Dengan melakukan kehendaknya? Tidak. Tidak, bukan jawabannya itu saudara. It's not a work. Itu bukanlah sebuah tindakan It's atau a pekerjaan. privilege. Mereka sebuah hak khusus, hak Because the orang way that He istimewa. loved you first, Karena caranya adalah Dia mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. that is what ignite love into your spirit man. Itu yang membawa dan menguatkan kasih itu ke dalam manusia. Because He forgave your sin. Karena Dia sudah mengampuni dosa-dosa. So now I am not the enemy of God Saya bukan anymore. lagi musuhnya Tuhan. Because the middleman that made me and God separated from each other called sin Karena orang atau pribadi yang di tengah yang memisahkan saya antara saya dengan Tuhan yang dinamakan dengan dosa and death, dan kematian, God removed it. Tuhan sudah menyingkirkannya. Every time I hear the love of God, I hear it in my spirit. Setiap I kali saya hear it in the mendengarkan grace of Tuhan di dalam God. roh, saya mendengarkan di dalam kasih karunia Tuhan. Saya menangis dan berseru kepada Tuhan. I cannot express Saya tidak bisa menggambarkan atau mengekspresikan atau menunjukkan the way He perasaan loves Tuhan. me. Bagaimana cara Tuhan mengasihi saya. There's no words Tidak ada satu kata pun atau for kalimat pun expressing yang bisa digunakan untuk myself menunjukkan diri for the saya way that He loves me. kepada cara Tuhan mengasihi. Amin. You must try that. Saudara harus mencobanya. You must say, God, Saudara harus mengatakan, Tuhan, I know saya tahu You love me. Engkau mengasihiku. Amin. Why? Mengapa? You gave your son. Karena Engkau sudah memberikan putramu. Amin. Tante Lucia. Tante Lucia. You know, Tahukah in the kau whole of universe, bahwa di seluruh alam semesta di dalam that God seluruh created, yang Tuhan sudah ciptakan, He could have given anything to pay the price for us. Dia bisa memberikan apapun yang diciptakan untuk membayar harga bagi kita. But it wouldn't cost Him anything. Tapi hal tersebut tidak mengurangi apapun bagi dirinya. It wouldn't cost Him anything. Tidak mengenakan biaya apapun padanya. He could give anything. Dia bisa memberikan It apapun. wouldn't cost Him. Dan hal tersebut tidak merugikan dirinya. Because everything that He could have given, He created by the word of His mouth. Karena segala sesuatu yang dia ciptakan, dia bisa berikan. Dan dia ciptakan melalui mulutnya atau perkataannya. The one that was in Him created the world. It formed it through Him, in Him, and for His glory. Sesuatu yang di dalam dirimu itu yang menciptakan, yang mengatakan dan membentuknya untuk kemuliaannya. And that one Dan pribadi that tersebut created everything, that one, yang menciptakan segala sesuatunya, pribadi He tersebut, took Him out of Himself dia mengeluarkan daripada dirinya and gave Him up dan memberikannya for sinners like you and me. untuk menebus pendosa saudara For seperti saya dan saya. unjust, Untuk seperti orang-orang self-righteous, orang yang tidak memiliki kebenaran Tuhan, unbelieving haters pembenci-pembenci yang tidak percaya kepada Tuhan, like us, seperti diri kita, to die untuk mati and gave His blood that was holy dan memberikan darahnya yang kudus to wash untuk membersihkan, untuk menyucikan us whiter than snow, kita seputih salju and took our sins dan mengambil dosa and kita unrighteousness dan ketidakbenaran serta and kesalahan kita injustice serta kesalahan kita and iniquities, dan setiap kekurangan kelemahan kita and remove it so far as the east dan is from the menyingkirnya, west, membuangnya sejauh timur dari barat, jauh barat daripada timur,
So why are you still trying Jadi mengapa to saudara masih figure mencoba it untuk out? menerka-nerkanya? Because you don't understand Hal itu Christ. terjadi karena saudara tidak mengerti tentang Kristus dan kasih karunia-Nya. You don't understand Christ. Saudara tidak mengerti Kristus dan kasih karunia-Nya. Grace Kasih karunia is gonna set you free. itu akan membebaskan saudara, Not condemning you. dan Dia tidak akan menghakimi atau menghukum. Woo! Amin. Not condemning you. Tidak akan menghukum atau menghakimi engkau. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Dikatakan bahwa tidak akan ada lagi penghakiman atau penghukuman bagi mereka yang tinggal di dalam Yesus. Let's go to the scripture. Mari kita buka ayatnya. Read 2 Corinthians 12 verse 7. Mari kita buka Alkitab kita, Actually, saudara. read the whole from verse 1 to verse 8. 2 Korintus 12 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, perikopnya. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Sometimes you are praying to God to be freed from something that keeps you humble. He will not. Terkadang kita berdoa atau saudara berdoa kepada Tuhan untuk membuat kita menjauh daripada apa yang membuat kita menjadi rendah hati. Tuhan tidak akan pernah He's melakukannya. still God. Dia tetap Tuhan. And He knows what is the best. Dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. I pray to God Saya berdoa kepada Tuhan 3 times. 3 kali. And He said no. Dan Dia berkata tidak. So that I don't boast in myself. Sehingga saya tidak menyombong atau meninggikan diri saya. Amin. I see it's very hard for you to hear what I'm actually trying to tell you. Saya lihat begitu saudara mengalami kesulitan untuk bisa mengerti apa yang saya coba katakan kepada dirimu. You are free. Saudara sudah bebas. You are free. Saudara bebas. Let's try this side. Mari kita coba di sisi bagian sini. You are free. Saudara bebas. You've been set free. Saudara sudah dibebaskan. So, what I'm boasting in Jadi apa yang saya banggakan karenanya is my weakness, adalah kelemahan saya. my struggle, Setiap pergumulan saya, my wrestle. setiap pergulatan saya, I boast in that saya membanggakan hal tersebut di dalam hal because itu. grace Karena kasih karunia Tuhan is sufficient itu tersedia bagi for saya. me Tersedia bagi saya. in my Di dalam weakness. kelemahan saya, The power kuasa of the blood daripada bilur Yesus, of Jesus daripada kuasa darah Yesus is made perfect
yang menjadikan sempurna. I'm gonna say it Saya again. akan mengatakannya kembali. I boast in my weakness. Saya membanggakan diri di dalam kelemahan saya. For the grace of God Karena kasih is karya Tuhan sufficient. itu tersedia bagi saya. And His power Dan kuasanya juga tersedia in me is di dalam diri saya. perfect. Dan hal tersebut menjadikannya So sempurna. who is doing the work? Jadi siapa yang melakukan tindakan tersebut? Somebody asked, just answer me, somebody. Boleh seseorang tolong menjawabnya? Who's doing the work? Jadi siapa yang melakukan tindakan atau pekerjaan tersebut? Jesus. Yesus. So what must we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? You need to see. Saudara perlu untuk melihat. You need to understand. Saudara perlu untuk mengerti dan You memahami. need to allow grace. Saudara perlu untuk mengizinkan kasih karunia Tuhan Power. untuk mengerjakan kuasanya di dalam dirimu. So that the power of God Sehingga kuasa Tuhan can be made perfect. boleh menjadikan hal tersebut sempurna di dalam And through your dan weakness. melalui kelemahanmu. So Amin. that He receives glory. Sehingga Bapa boleh menerima kemuliaan tersebut. Because it is for the glory of God Karena hal itu memang ada untuk kemuliaannya Tuhan, that you were saved. di mana saudara diselamatkan atas dosa-dosa. Not by yourself. Bukan oleh tindakanmu atau diri, Grace by faith. melainkan oleh kasih karunia melalui iman. You were saved. Saudara dan saya diselamatkan. Amin. Hello. Halo. It leaves no place for boasting Tidak ada tempat untuk menyombongkan diri in me. di dalam diri saya. It's about Him. Segala sesuatunya hanya tentang dirinya saja. I celebrate Saya merayakan His life in me. hidupnya di dalam saya. I praise you. Saya menemukan, saya mengumpulkan hidupnya di dalam saya. I bow Saya menyembah sujud before His majesty, sovereignty in me. di hadapan kemuliaan yang ada dalam diri saya. Bow before Him. Saya sujud menyembah di hadapannya. For it is not me. Karena segala hal terjadi bukan For karena me, saya. everything is impossible. Bagi saya segala sesuatu itu mustahil. But for Him that Tapi works bagi in Tuhan me, yang bekerja di dalam diri saya, all segala sesuatunya itu possible. things, Segala sesuatu, all bahwa things segala sesuatu are possible. itu mungkin. Ephesians 2. Mari kita buka Alkitab kita kembali, kitab Efesus 2 From verse 1 to verse 8. Efesus 2 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin.
Do you get that? Apakah saudara sudah membacanya dan mengerti? You were supposed to jump on the seat. Saudara seharusnya melompat dari tempat duduk saudara. Yeah. Ya saudara, Grace kasih karunia saved you, yang menyelamatkan saudara, not you. bukan diri saudara. That's our problem. Itu adalah masalah kita. We think it's us. Kita berpikir kita It's yang telah not menyelamatkan, bukan kita, It's Him. melainkan Tuhan. Amin. Dave, please tell them. Whenever those doors open Kapanpun ketika pintu-pintu gerbang gereja terbuka and sinners walk in here, dan berdosa masuk ke dalam gereja, you need to dance with them. saudara butuh untuk menari bersama dengan mereka. Great, great, great. It is by grace. Semuanya karena kasih karunia, karena kasih karunia, karena kasih karunia. And when they make a mistake, Dan ketika mereka membuat sebuah kesalahan atau membuat salah, you need to take a clipboard, Jangan a mengambil baseball bat,